Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di channel Ani Artini dalam pokok bahasan termokimia. Untuk kelancaran channel ini jangan lupa di subscribe, like, komen, serta pencet tombol notifikasinya. Marilah kita belajar dengan sub pokok bahasan penentuan delta H dengan menggunakan hukum Hess. Hukum Hess itu yang seperti apa? Kita lihat dulu. Hukum Hess itu jumlah panas yang dibutuhkan atau yang dilepaskan pada suatu reaksi kimia tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi hanya ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir. Maksudnya seperti apa? Nah, ini contoh. Misalnya di sini ya. Ada karbon kalau dibakar itu langsung membentuk CO2 dengan delta H sekian. Min 393 kilojoule. Nah, tetapi ada juga karbon itu kalau dibakar dia ada untuk menghasilkan CO2 itu dia memiliki dua tahap. Yang pertama dulu C ditambah O2, tidak langsung membentuk CO2 tapi bentuk awalnya membentuk CO. Kita lihat reaksinya membentuk CO itu membutuhkan kalor sekian. Lah CO yang terbentuk bereaksi dengan O2 lagi membentuk CO2 dengan delta H-nya sekian. Kalau kedua zat ini saya jumlahkan, nih saya jumlah ya. Di sini C ditambah setengah O2 ini reaksinya ada setara kan? Nah, sebelah kanan ada CO, sebelah kiri ada CO. Nah, ini berarti ini CO yang terbentuk larinya ke sini. Kemudian ini saya jumlahkan, ini C ditambah setengah O2 tambah setengah O2 kan 1 O2. Berarti tambah O2 gas terbentuk CO2. Kita hitung delta H-nya. Min ini 393 min 393 satuannya kilojoule, sama kan dengan ini, sama kan, ini satu tahap, ini dua tahap. Nah, itu nanti yang dinamakan dengan hukum Hess. Kita lihat contoh ya. Di sini contoh soal yang pertama. Perhatikan grafik atau diagram entalpi berikut ini. Pertanyaannya kita lihat ya. Hitunglah harga delta H untuk reaksi PbO2 menjadi PbO menjadi PbO2. Nah, ini maksudnya kita cari dulu yang dari PbO menjadi PbO2. Lihat aja yang ada PbO menjadi PbO2. Oh, ini PbO. Menjadi PbO2. Oh, ini. Oh, berarti dari ini turun ya. Dari min 217 menjadi min 277. Ini berapa? Kan min berapa? 60 kan? Kilojoule nih ya Banda, dari min 217 menjadi min 277 kan turunnya 60 kilojoule. 60 kilojoule itu untuk berapa mol PbO? Untuk 2 mol. Kita lihat di sini 2 mol kan, yang dimintakan 1 mol. Berarti harga delta H-nya berapa? Delta H kan dibagi 2, min 60 per 2, ketemunya min 30 kilojoule. Ini delta H-nya ini. Sudah bisa? Alhamdulillah. Kita lihat reaksi yang kedua. Nah, nih contoh soal yang kedua. Dilihat di situ. Oke, sudah bisa melihat. Nah, diketahui H2O2 menjadi ini. Ini ada. Nih, dilihat dulu ini. Tinggal kita lihat aja yang diminta apa.
Hitunglah perubahan entalpi delta H atau delta H dari es menjadi uap air. Ini es menjadi uap air. Es itu apa? Air yang berwujud padat menjadi uap air yang berwujud gas. Tinggal kita tulis dulu soalnya, ya. Soalnya yang diminta apa tadi? H2O solid. Ini kan dari es menjadi uap air kan menjadi H2O gas. Ini nanti yang kita cari, nanti delta H-nya berapa, kita cari. Nah, langkah-langkahnya jawab dulu ya. Nah, ini yang mau dicari. Kalau kita mau cari ini, kita cari dulu urut ya. Cari yang ada H2OS yang mana. Ini Bu, persamaan ketiga. Tapi yang diminta ini kiri tanda panah, ini kanan tanda panah. Berarti tinggal kita balik. Berarti jawabnya yang pertama, tak tulis dulu di sini. H2O solid, ini dulu ya. Ini kan tak balik H2O solid menjadi H2O liquid. Delta H-nya karena dibalik berarti ini menjadi plus 1,4 kilokalori. Nah, berarti ini sudah ya. Yang ini sudah. Terus kita cari lagi yang ada H2O gas. Jadi nanti yang diminta itu sebagai patokan ya. Kamu cari yang H2OS, ini udah ketemu. Cari yang ada H2O gas. Yang mana ini Bu? H2O gas. Sudah kan? Ini letaknya kanan, ini juga kanan. Berarti tetap kan saya tulis saja di sini. Tulis H2 gas ditambah setengah O2 gas menjadi H2O gas. Delta H-nya min 57,8 kilokalori. Dah, berarti ini tadi yang saya cari ini. Ini tadi yang saya cari. Sama ini yang saya cari. Ya, ini. Sama ini kan? Nah, tapi muncul ini. Saya nggak cari ini. Kok muncul? Nah, supaya ini hilang berarti kamu cari yang ada H2OL dengan yang ada H2 dan setengah O2. Kita cari yang ada, ini harus hilang. Ini harus hilang ya. Ini harus hilang, ini juga harus hilang. Karena yang kita butuhkan ini dengan ini aja. Berarti kita cari yang ada H2OL yang mana? H2O. Oh. Ini maaf ini salah ini harusnya ini H2O saja. Ini berarti setengah ya. Nah ini, dah ini setengah ini. Ini salah berarti ini ya. Ini H2OL kan ini. Nah kita tinggal ini dibalik apa tidak ini? Ini yang minta kanan. Nah ini supaya hilang kan kita nggak minta, kita maunya hilang kan. Berarti H2OL-nya tetap. Ini kalau di kanan berarti ini di kiri, biar nanti hilang. Berarti saya tulis lagi di sini H2O L tanda panah H2 ditambah setengah O2 delta H-nya tetap ya plus 68,3 kilokalori. Nah, tinggal ini kita jumlah. Nah, ini kan tidak saya butuhkan, di kanan ada, di kiri ada. Ya. H2 tidak saya butuhkan, di kiri ada, di kanan ada. Setengah O2 tidak saya butuhkan, di kanan ada, di kiri ada. Tinggal ini nanti dijumlah. Berarti jumlahnya ini sudah tak coret semua, tinggal ini kan. H2O solid menjadi H2O gas. Ini delta H-nya tinggal kita hitung. Ini tambah ini tambah ini. Nah, berarti berapa ini? 1,4 ditambah 68. Kurangi 57,8.
Nah, sama dengan plus 11,9 kilokalori. Sudah bisa? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.